Dulur kepercayaan jagongan warung piye aku Cak Supri. Aku ning sini. Lah ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezeki sampean ya ning. Cing 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 Wes, cing. kuwi apa kuwi? Duit. Duit. Kelincingan tapi. Lho sak duit jito sampe ono kerincingan sorry, sore sorry. nek kok jaman dhisik duit ono cek Kerincingan. kerincingan ngono duit. Cek logam nabung iku. piye? Nabung wis kambe jito tok wae. To nabung nek stok utawa Stok saham. saham utawa kapusan ora apa resiko ya. Saya kan akening. Ya. Nek Indonesia pun banyak orang kapusan mergo enggak hati-hati. Tilep duitnya. Tilep duitnya janjine muluk-muluk iso mundak dalam waktu sekejap 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kadang yang terlalu bagus itu berbahaya. Bahasa Inggrisnya Nanti cowok. bahasa Inggrisnya Apa? too good to be True. true. Nah, itu loh. Kalau ada Kayak janji-janji, nah kuwi. Wes, tapi tahun baru sampean kudu tepat awal tahun baru ya, Sama hati-hati. ini tahun baru. Awal tahun baru. Ini wis lewat, wis 1 bulan apa Nggak sudah move mau on, tahun baru. nggak move on ini. Awal bulan tahun baru. Jadi kan ya salah satunya kan kita memang harus membuat hidup lebih seneng nih. Perayaan-perayaan. Benar. Nah, salah satunya juga ada perayaan apa iki, Cak? Nang Sing Wasari? terkenal nek kon California nek Pasadena iku kan jaman SD, mergo Indonesia tahun melok di sini SMP enggak salah. Iku wis terkenal mergo Indonesia tahu melok dengan salah siji parade bunga sing terbesar jarine nek Amerika utawa nek donya ning. Kembang 7 Kembang macam-macam seluruh dunia ku nek kon melok. Heeh. Dan itu emang menarik dan wis legendaris lah ning. Oh, Nah. dikenal dan dinanti-nanti ya, Cak. Nah, ya? itu juga sak pisanan dianene sakwise ana Covid pandemi. Ya, tak Tak dulur. dulur. Rose Parade, parade kendaraan hias ini sudah berlangsung selama 134 tahun. Acara ini diadakan tepat pada tanggal 1 Januari di Pasadena, California. Jika tanggal 1 Januari jatuh pada hari Minggu, maka kegiatan ini dilangsungkan pada hari Senin. Nah, di balik kemeriahan itu ada kerja keras. Persiapan butuh kerja yang intensif dari banyak orang. Mereka ini adalah relawan yang sedang menghias kendaraan yang menampilkan kota, organisasi, perusahaan, dan beberapa negara bagian dengan mawar, bunga, dan tanaman lainnya. Tiap peserta memiliki ciri tersendiri yang terhubung dengan tema parade tahun ini, Turning the Corner. Salah satu kendaraan hias bernama There is No Place Like Home menampilkan sebuah karakter dari buku dan film klasik The Wizard of Oz. Menyoroti tunawisma di Los Angeles dan bantuan apa yang dilakukan oleh organisasi The AIDS Healthcare Foundation. Semua penampilan diberi makna khusus di baliknya. Peserta dari kelompok Donate Life mendorong untuk donasi organ tubuh. Regina Mo kehilangan putranya Ivan usia 5 tahun pada sebuah kecelakaan. Our family was then left with the hard decision for organ donation. But of course, I knew there was another mom out there that was praying for a miracle for her child. Organ yang didonasikan Ivan menyelamatkan 3 orang anak. Ricardo Ortega menerima ginjal dan stem cell dari adiknya yang masih hidup, Yadia. Tough year until in 2021 they gave me the news that my sister was 100% match. Bruce Peterson yang lulus tahun 1973 sekarang ini sudah pensiun, mewujudkan impiannya untuk membantu dalam persiapan Rose Parade. Because all my life is one day I'm going to go help put together a float, and that happened. Persiapan yang dilakukan hampir setahun dan pada akhir Desember, para relawan mulai berdatangan. We'll tend to get into construction around April, and we'll start test driving the floats usually around June or July, and then this becomes a whole year-round thing for us. I just enjoy it. I love the company, I love the work. I love seeing it come together and to actually see it come down the street, and feel like I had something to do with it. I was part of history. Jadi tak lama setelah parade dan pesta rakyat usai, para peserta sudah mulai persiapan lagi untuk perayaan tahun depannya. Ronan Zakaria dan tim VOA. Jadi mau juga sing diselingi anak sing kaya Tari-tarian ya enek terus bunga-bunga sing Imlek mergo wingi kan jo pas kebetulan meh bebarengan karo jenenge perayaan tahun baru Cina nih ya. Iya. Nah, di Amerika ini memang bunganya macam-macam tapi nggak sebanyak macamnya kayak misalnya di Indonesia ya, Cak ya. Bunga bang yang macam-macam gitu ya. Orang malah bingung milih sing di bunga bangnya. Nah, dulur, habis ini kita punya cerita-cerita lain liputan soal apa aja, Cak? Wakil. Wah, kayak apa enak kok hal sing bariki ana Miss Universe.
sejarah piye sampean mungkin penasaran iki ya. Tapi sakwise sing siji gitu. Lur, isine jalanan warung Viwen mau saka parade bunga Pasadena sing terkenal sampean mungkin isih kelingan zaman-zaman dhisik sampai saiki isih dienekne ning ya. Aku gak inget, Kak. Ra inget sampean. Terkenal sampean Pasadena zaman Pak Harto dhisik cek presiden niku. Tapi memang kegiatan diplomasi lewat seni itu salah satu yang paling efektif ya, Cak ya. Bener, jadi diplomasi lewat politik kadang-kadang dua negara yang berbeda pandangan, berbeda haluan itu kan angel nih. Nah kadang-kadang lewat diplomasi budaya, mbuh jenis tarian, panganan juga efektif yang terbukti. Ya. Gastro, diplomasi, itu efektif banget itu nih, terutama untuk menarik turis yang negara nih. Penasaran panganannya kayak apa. Tapi juga selain diplomasi, tapi juga art atau seni itu punya kemampuan untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendamaikan. Betul. Contohnya itu ada yarn bombing. Kok mengerikan, buburnya kok bom gitu. Pada duduk aja nih kan. Jujur, ini adalah sebuah gerakan di mana orang-orang itu ngasih rajutan-rajutan di daerah-daerah tertentu benda-benda biasa. Rajutan tapi sing dari rajutan ngono. Iya. Biasanya kan jarang, biasanya kan mungkin instalasi sing teko mungkin opo lah benda-benda sing duduk dirajut. Tapi saya kira rajutan gitu. Iya, yang penting bukan merajut cinta. Nah, tak dulu ceritanya. Tidak ada satu definisi tertentu untuk menggambarkan tren yarn bombing. Melapisi jalanan dengan rajutan merupakan gabungan ekspresi seni, grafiti, juga aktivisme dan advokasi. Bagi Naomi Lawrence, pemilik butik di Houston, Texas, hobi yarn bombing terjadi tidak sengaja setelah ia melapisi gagang-gagang pintu dengan rajutan agar tidak dingin saat dipegang. I don't know how many pounds of yarn. I mean, we're somewhere in the 60 pounds of yarn, I think. Perangkai bunga profesional ini dikenal sebagai salah satu seniman yarn bomb terbaik di kota New York. Karyanya yang punya pesan tertentu tersebar di berbagai penjuru kota. Seperti Flowers of the Turtle Island atau bunga Pulau Kura-Kura yang memberi penghormatan kepada warga Lenape, suku asli penghuni Pulau Manhattan, New York. Menurut legenda Lenape, dunia bersandar pada rumah kura-kura dan dipenuhi bunga warna-warni. The last mural that was here, I still have two of the large flowers, like 5-6 foot flowers. The 8-foot dahlia went to Milan for an exhibition and then it was auctioned off for charity. So I don't know who has it, but it was great that it had a second life. Naomi dan pendukungnya selalu berinteraksi dengan orang-orang yang tertarik. I want to touch, so we try to put them on the opposite side, so when you pass your hand, you don't hurt yourself. Florence belajar merajut di umur 10 tahun, sementara Alex bahkan lebih muda lagi. Keduanya merasa bahwa merajut untuk kota merupakan pengalaman unik. It just really unifies us because we have that common, like no pun intended, but we have like that common thread in common, and we just can create really fun things, especially when you find someone that has like the same like appreciation or aesthetic, and like your minds kind of click. It's very fun when you find that group of people. All the possibilities, like you can make clothing, you can make items for the house, spread, blanket and stuff like that, baby items, and then this. Lampu, pohon, bangku, jembatan, bahkan patung hangat terselimuti rajutan warna-warni. Mulai dari banteng ikon Wall Street, hingga lampu jalanan yang dihias untuk parade tahunan Pride, ini merupakan bentuk aktivisme yang tenang, memberikan kenyamanan, menghangatkan hati, namun pesannya sampai. Salah satu kekurangannya adalah tidak tahan lama. Hanya beberapa bulan di tempat terbuka, warnanya mulai memudar. Tentu mereka juga harus punya izin dari pihak berwenang atau pemilik properti. Untungnya bagi Naomi, biasanya ia mengantongi izin tahunan. Part of the responsibility of having something in the public domain is the upkeep. Yarn bombing tanpa izin merupakan vandalisme. Walau biasanya kepolisian kota New York sibuk dengan kasus-kasus lain, seniman seperti Naomi selalu memastikan punya izin untuk proyek-proyek mereka. Dari kota New York,
VOA. Wah, adem tak delok emang kuwi. Mungkin aku butuh rajutan-rajutan kayak ngono. Rajutan cinta. Duduk. Sampean keseriput malah bingung dari engko. Nah, rajutannya kan gue anget ta. Nah, lagi emang kelihatannya sederhana, tapi pesan-pesannya mendalam nih. Yeah. Dan itu nek New York sedang booming dan nek kota-kota besar liane mulai meniru-niru ya. Iya, dan juga itu kan sebuah kegiatan kolektif ya, bersama-sama. Apalagi kalau kita bilang banyak yang bilang, oh Amerika aku dewe-dewe. Nah ini mungkin gotong royongan. Ya, gotong royong. Nah, dulu habis ini kita mau cerita soal Miss Universe, Miss Universe ya. Tapi saat ini sing Siji Killer. Adem ini ya. Jadi inilah dulur. Tapi aku terus rada kecewa nih. Apa? Lagi musim adem loh. Selama nek daerah di Washington sekitarnya itu kok durung ono sing jenenge salju iki lho. Yo. Sementara daerah liane wingi kan badai salju, nek bagian tengah nek bagian ngesor ku malah ono. Ada dilewati durung. Gerimis sithik salju ki durung. Tadi pagi sama salju. Tipis banget ya nih. Tapi ya terus mari ngono srengenge muncul hilang. Padahal aja adem lho ning. Iya. Panas tapi srengenge meletek-meletek tapi adem iki dulur ya. Nah, dulur, kita sekarang mau jalan-jalan ke area sing jenenge New Orleans. Nah, aku pernah kesana itu ning. Tutu sing aku seneng karena menyenangkan yo. Kuwi ada daerah sing jenenge bagian French Quarter. Sing dipertahankan sejak abad ke-18 iku ning. Iya. Nek kene budayane campuran antarane Kreo, Spanyol karo Prancis karo Inggris juga nih. Ya, rondok beda tekan Amerika rondok beda dari negara-negara bagian lain sing ono ning Amerika. Wanganane yo ngono. Enak-enak wis. Ya, nah. Sene gumbo enak. Terus profise terkenal kayak urang tapi dudu urang. Nah, tapi kita bukan mau ngomongin makanan. Cuma kemarin itu kompetisi Miss Universe itu dilakukan di New Orleans ya, Cak ya. Nah, salah satunya juga ada Miss Universe dari Indonesia yang mewakili dan ya banyak pendukungnya walaupun mungkin belum menang ya tahun ini. Ya, pokoknya yang penting ikut serta dan Indonesia sudah sejak tahun 1991 nggak salah melok nih ya. Ya, walaupun kontroversial tapi juga banyak yang mendukung ya karena ini kan kancah internasional. Benar, dan juga dampaknya terhadap turisme juga lumayan signifikan. Ya. Nah, ini liputannya Tantai dulur. Miss Chile is... Berlangsung sejak tahun 1952, kontes kecantikan Miss Universe setiap tahunnya disaksikan oleh sekitar 500 juta penonton global, menjadikan kontes ini sebagai kontes kecantikan yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah mengirim 11 delegasinya ke kompetisi ini melalui kontes Putri Indonesia yang telah berlangsung sejak 1991 di bawah naungan perusahaan kosmetik Mustika Ratu. Putri Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe akan menjadi PR, spokesperson Indonesia untuk semua sektor, mulai dari tourism destination, produk-produk UMKM, desainer, kemudian makanan, kebudayaan. Dia bisa menjadi spokesperson Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam ajang kecantikan dunia beberapa kali menuai kontroversi di tanah air. Kriteria kecantikan disebut tidak cocok dengan nilai ketimuran dan sesi penilaian pakaian renang disebut kelompok konservatif di Indonesia sebagai bentuk pornografi. Karena ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia, bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan hukum di Indonesia. Swimsuit itu hanya merupakan sebagian kecil dari penilaian pemenang Miss Universe. Proses swimsuit competition hanya ingin mengetahui proporsional tubuhnya. Semakin tahun semakin bergeser. Terlihat tahun ini salah satu negara tidak menggunakan swimsuit dan itu merupakan angin segar bagi negara Indonesia dan negara-negara yang mayoritas Muslim. Disiarkan lebih dari 165 negara dengan kontesan yang mencapai 80 delegasi setiap tahunnya. Standar kecantikan yang diterapkan oleh ajang Miss Universe ini punya pengaruh terhadap cara pandang kecantikan dan juga isu perempuan di berbagai belahan negara di dunia. Kedepannya Miss Universe akan memperbolehkan perempuan yang sudah atau pernah menikah dan memiliki anak untuk bisa turut berkompetisi dalam ajang Miss Universe. It is progressing. I mean, they're changing the rules to make it much more open to all different kinds of women. Namun, pengamat sosiologi masih memandang standar fisik kecantikan yang diterapkan kontes ini masih berdasarkan bias standar barat. I think racially,
A lot of the Miss Universes in particular really, their standards of beauty are kind of normatized on a Western standard of beauty. So they're all almost always very tall, they're very slim, they tend to have bigger, eyes, tend to have lighter skin. Kita adalah perempuan Indonesia yang benar-benar gifted with berbagai macam kelebihan dan keunikan, kayak rambut juga ada yang keriting dan warna kulit ada yang putih sawo mateng, dan surprisingly from the survey that we have itu mereka mendefinisikan they're happy, they embrace their beauty, and yang membuat definisi confident mereka itu sekarang tuh sudah evolve lebih. Sempat beberapa kali berpindah kepemilikan, organisasi Miss Universe tahun 1996 hingga 2015 pernah dipegang oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Kini, kontes ini dibeli oleh pengusaha transpuan kaya asal Thailand, Anne Jakratutati. Dari New Orleans, Randy Wijaksana, VOA. Tapi ya kadang-kadang kita juga harus sadar ya Cak ya, misalnya kayak aku ngono, masa ya ikut Miss Universe ya kalah, tinggi nggak nyampe, sekele cuma bola. Aku misalkan ono sing Miss ganteng-ganteng, aku ya ora mungkin ketok lho, wis pendem ya rambutnya ngene iki. Sak pinter-pinter aku, sak api-api hatiku yo. Aku tahu diri Cak. Ya aku ya ngono wis. Nah, adalah harus gini kita mau tak jangan nekol-nekolan, belajar bahasa Inggris tapi sakwise sing siji. Neng, pokoknya anu lah ya namanya Miss Universe, terus mangono cerita-cerita sing Pasadena, kui menambah seneng, menambah pengen wah tahun 2003 ini semangat kembali lagi nih. Semangat kok mutek nih tahun baru, enggak move on nih. Tapi memang tahun baru itu sebagai penanda gitu ya. Iyo. Nanti ulang tahun juga jadi penanda. Tahun baru Hijriah juga penanda. Nah, emang itulah manusia itu kan perlu penanda-penanda ngono iki tinggi memberi semangat, memberi tanda sebuah tahap baru, pengingat nih. Ngeling itu penting ya. Dikemplang ngono lho. Ayo, katane dicambuk ayo. Kata jarene kapan hari mau ngene ngono. Dicambuk ya apa dikemplang itu? Kepeng. Whip itu kan nyambuk. Wah, mengerikan nih, wah. Horor. Daripada ngawur dulu mending belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. American English has many expressions that come from card games. Is this another one? It's going to rain all weekend. How am I going to have my lawn care party now? Yeah, that's not the kind of activity you can bring indoors. Maybe a party is not in the cards, Anna. Jonathan, so many people wanted to work outside for me in the hot, hot sun. If something is not in the cards, it is not likely to happen. People also say in the cards to mean something is likely to happen. This phrase actually comes from fortune tellers. They use special cards to supposedly predict a person's future. And that's English in a Minute. Saiki dulur gilirane Jagat neko-neko. Ora mung arek enom sing mamerno penemuane nang ajang pameran elektronik CIS nang Las Vegas kapan kae lur. Ora percaya? Ayo kenalan ambek Mbah Bert Virtel sing umure wis 83 tahun lan mamerno alat nggo ngatasi lali. Alat sing dijenengi Don't Forget utawa Ojo Lali iki iso dihubungno ambek komputer lan dipasang nang jero mobil lan sijine iso dipasang nang ngarepe lawang omah. Alat iki bakal ngetokno swara ngelekno wis nggawa HP, kunci utawa barang liyane. Lelek lali ambek mbok ning ndewor. Alat iki iso ajur lur. Teddy Hobbs, balita teko Inggris iki memang jenius lur. Umur 2 tahun wis iso maca mbarek sinau dhewe. Teddy sing saiki umure 4 tahun iki bergabung nang organisasi Mensa sing anggotane para jenius sak donya.
Saiki umure 4 tahun lan iso ngitung nganti angka 100 nganggo basa Inggris, Prancis lan Mandarin. Jek nganti kepinteren, mengko wegah dijak dolanan gedrik lur. Kucing, asu, kura-kura, lan ferret utawa sebangsa musang antri supaya entuk pemberkatan teko pastur nang Madrid, Spanyol kapan kae lur. Iki bagian teko ibadah peringatan Santo Antonius sing dikenal sebagai pelindung kewan nang ajaran Kristen Katolik. Mas yo ingon-ingon iki ora ngerti maksude. Sing penting juragane ngrasa bahagia lan nyaman mergo pemberkatan iki lur. Nah, Cak Su ini kan Cak Su selalu mengatakan bahwa di Amerika itu semua diperingati kan. Ya negara peringatan nih ya, Amerika itu ya. Sepatu diinget-inget nih. Karena emang dari berbagai negara, dari berbagai budaya dan tradisi grooming. Jadi harus diingat ya Cak ya. Nah, orang ngono meri, podo iri gitu. Nah, makanya bulan Februari misalkan nih saiki ono peringatan disebut sebagai Black History Month. Jadi dia menghargai sejarah warga kulit hitam yang emang bagian dulu mengalami masa yang muram sebagai budak bertahun ratusan tahun nih. Kemudian sampai saiki kemudian perjuangan hak sipil dan sebagainya itu diperingati nih. Iya, dan memang berbagai usaha itu dilakukan supaya mereka itu bisa mencapai keadilan yang setara ya. Tapi sakjane rasisme iki wis ilang bener apa enggak to ning? Ya susah dijelaskan ya, Cak. Tapi secara hukum wis renek aja. Secara hukum tulisannya gak oleh. Tapi kan tulisan ambek pernyataan itu kan berbeda ya, Cak ya kadang-kadang. Dan ada juga yang disebut di Amerika itu systematic racism atau yang sudah tersistematik dan mendarah daging. Sudah berurat akar. Artinya kudune sistemnya itu kudune wis dibabat. Cuman masalahnya kan dalam penyataan pun membabat sistem nggak mungkin ya. Karena juga merubah struktur politik, sosial, budaya itu sebuah pekerjaan yang mustahil. Iya. Jadi ini persoalan klasik sing ora rampung sampai saiki nih ya. Iya, rondo apa diselesaikan, tapi ya didoakno ae. Semoga bisa jadi bisa ada solusinya. Ya. Nah, dulur udah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan, saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung kirim ke warung@voanews.com. Nang Facebook kata kunci warung VOA teko Washington DC aku tak Supri. Aku ning sini, nyun pamit dulur.